Cepat ya, sebentar ya. Oke, Ustazah siap ngobrol 3 iya. Oke, kecepatan. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, kalau duha 4 rakaat bagaimana? 2 salam aja, 2-2 aja, lebih gampang ya. Salatul lail masna masna ya. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini juga dinisbatkan kepada salat sunnah lain. Kalau bisa 2-2 aja gitu ya. Sengaja aku salat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku salat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Ipa. Oke, sebentar. Ustazah, tadi ada yang nanya apa namanya? Kalau seandainya anak laki-lakinya suka nyolot. Ya teman-teman memang benar-benar harus sabar ya. Sambil berdoa dan mengingatkan di saat lapang, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, kalau sedekah subuh buat traktir, terus saya ikut pakai uangnya buat makan, nggak apa-apa. Sedekah subuh itu nggak apa-apa uangnya dimakan. Kan dia bukan uang nazar dan uang zakat. Ya, kalau uang nazar nggak boleh kita makan. Itu nazar kita pula makan, nggak boleh. Atau itu uang zakat nggak boleh. Kalau sedekah nggak apa-apa, kita makan santai, ya kan? Nah, Ustazah, oke, gimana hukumnya berangkat haji menerima amplop? Oh gitu nggak apa-apa, kan itu sedekah mereka. Kita walimatus safar, kita undang orang datang, syukuran, minta doa sambil mohon maaf lahir dan batin, dia kasih kita amplop, ambil guys, iya, ambil guys, lumayan kan untuk makan ayam lebaik di Mekah Madinah ya. Ustazah, aku jualan pulsa tapi ada yang minta transfer dana, aku kenakan admin. Ya itu nggak riba lah. Admin itu nggak riba. Admin itu ujroh, komisi, upah, itu nggak riba. Lah kalau nggak kena biayanya dari mana untung jualannya? Itu kan ma'isyah, itu kan pekerjaan. Jualan DANA, jualan OVO, jualan saldo, jualan listrik, jualan apa namanya telkom, pulsa. Itu kan mana pula riba, itu kan ujroh, upah, komisi kan. Oke, Ustazah, iya bolehkah sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat langsung sholat sunnahnya 4 rakaat? Boleh. Salah satu rakaat 4 rakaat satu kali salam boleh, tapi tidak ada tahiyat awal dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, boleh nggak uang zakat emas dibagikan 4 atau 3 orang? Bebas, boleh. Yang penting nilainya sama. Ustazah, bikin kakak gratis tapi kita ngasih uang tip petugas, itu sogokan. Jadi ikut prosedur aja ya. Ustazah, kalau kurban dengan cara ikut paguyuban. Aku kurang paham itu apa paguyuban itu. Itu bahasa Jawa kayaknya ya. Nah, coba nanti aku cari dulu apa itu paguyuban, status hukumnya boleh atau tidak. Apa itu ya paguyuban? Aku sering dengar sih, cuma secara terminologi kurang ngerti artinya apa Mbak Yunita. Mungkin beda daerah kita nih. Ustazah, puasa Daud terus gimana hari Arafah sama nanti di Mina? Nanti apa puasanya nanti? Nanti aku sampaikan begini. Kalau seandainya nanti puasa Arafah, itu jadwal puasa Daud enggak? Kalau bukan jadwal puasa Daud, biar puasanya enggak berturut-turut, fokus ke puasa Daud aja. Tapi kalau puasa Daudnya itu kena di hari Arafah, silahkan puasa Arafah ya. Kelompok gabungan, oke, gitu. Maksudnya gimana nih kelompok gayuman? Jadi kayak mana itu kurban paguyuban tuh gimana maksudnya? Ustazah, kalau uang sedekah subuh dipinjam belanja atau nanti diganti boleh nggak? Kalau seandainya sedekah subuh itu ternyata kita perlu untuk belanja, silahkan. Kita cuma dapat pahala 1 kebaikan saja. Pahala niat saja. Ya, dia tidak sampai ke dalam pahala berbuat baik secara utuh. Nggak perlu diganti, sedekah lagi aja. Mau diganti boleh, tapi itu bukan hutang. Jadi nggak ada masalah. Misalnya nih aku udah kumpulkan 2.000 gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya
Selanjutnya udah dia 20.000 lewat es cendol. Beli es cendol, lihat dalam kotak amal, kotak celengan, beli cendol, itu nanti tetap dapat pahala, tapi dapat pahala satu niat saja. Ya, dia tidak sampai ke dalam pahala full melakukan kebaikan. Perlu diganti nggak? Nggak juga nggak apa-apa ya, sedekah aja lagi besok. Oke. Saja paguyuban tuh perkumpulan. Maksudnya mungkin beliau ini berkurban tapi perkumpulan. 7 orang satu paguyuban nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau ingat Ustazah qobliyah zuhur langsung qobliyah 4 rakaat dan ba'diyah. Nggak bisa, qobliyah itu tetap sebelum fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu gitu ya. Jadi qobliyah itu 2 rakaat sebelum azan subuh, kemudian kemudian sholat ba'diyah itu setelah sholat fardu ya. Kurban arisan gak ada masalah. Nah, kurban arisan itu tidak ada problem dengan syarat yang pertama, pastikan mampu membayarnya dan ahli warisnya jelas ya. Oke, dan dia jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, tidak boleh ada tambahan. Misalnya nih kita arisan kurban, nah 3 juta. Nanti ada tambahan ya, dia harus dikasih untuk makan teman-teman kayak gitu. Ya, tapi secara hukum boleh ya. Ustazah, iya gimana caranya doa supaya cepat terkabul bebas? Ya, bisa teman-teman cari tempat mustajab doa. Di antaranya antara azan dan iqomah. Kemudian yang kedua adalah saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kemudian yang ketiga adalah saat hujan lebat. Ya, kemudian saat terpetir berbunyi. Supaya doa kita mustajab. Dan tinggalkan berbuat dosa. Semakin berbanyak dosa, maka semakin banyak efek buruknya. Dosa itu menyebabkan hati kita tidak tenang. Kemudian yang kedua, dosa itu menyebabkan doa kita tidak diijabah. Yang ketiga, dosa itu menyebabkan urusan kita menjadi sulit. Yang keempat, dosa itu menyebabkan kita susah untuk menghafal dan belajar. Apalah kata Pak Ustadz, ini tidak paham-paham aku. Nah, itu contoh ya. Itu adalah efek samping dari dosa. Biar doanya diijabah, jangan banyak dosa ya. Hari ke-15 masih keluar darah haid, ya udah mandilah. Hari ke-15 menurut madhab Syafi'i mandi. Nanti hari ke-16, 17, 18 silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan umroh, nggak masalah. Hanya saja sholatnya orang yang istihadah itu nggak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Ya, jadi dia wudhu dulu langsung sholat ya. Ustazah, mana lebih baik orang tua dulu berangkat umroh atau kita dulu? Kita dulu, Mbak. Kalau dalam hal agama, kita dulu, Mbak. Dalam hal dunia boleh orang duluan, Mbak. Contoh, Mbak, kita mau baca Quran. Ada orang yang mau baca Quran juga. Kita bilang sama dia, kamu aja dulu. Jangan, Mbak. Karena itu soal akhirat, kita dulu. Ada mukena, kita kasih sama orang, kamu aja dulu. Aku aja nanti sholatnya habis kamu. Jangan, dalam hal akhirat kita duluan. Kalau kita belum pernah umroh, kita umroh dulu. Kalau kita belum pernah kurban, jangan kurbankan orang, kurbankan kita dulu. Kalau dalam hal dunia, Mbak boleh lapar demi orang. Kalau dalam hal dunia kita boleh miskin membantu orang, tapi dalam hal akhirat nggak boleh. Oke, Ustazah, iya aman ya. Oke, Ustazah, doa buat besok anak mau ujian. Mbak lakukan sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, Mbak banyak doa sama Allah biar anaknya lulus. Sementara anak Mbak coba baca Rabbish rohli sodri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu doa biar wayassirli amri. Biar dimudahkan urusan kita. Oke. Ustazah, sedekah subuh kalau siang itu gimana ya? Kalau sedekah subuh itu sedekah subuh itu kalau siang bisa enggak?
sedekah subuh kalau dia bukan dikumpulkan di siang, tetapi dikumpulkannya di waktu subuh. Jadi tadi ada yang nanya gini, saya sedekah subuh ngasih makanan kucing, boleh nggak jam 8? Dikumpulkannya itu di waktu subuh, kumpulkan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian teman-teman kasih makan kucingnya jam 8, nggak ada masalah gitu. Atau kumpulkan dulu di rumah, lalu kasih makan temannya traktir temannya di hari Jumat siang, nggak masalah. Yang penting dikumpulkan itu di waktu subuh. Kalau teman-teman ke masjid kumpulkannya, masukkan ke kotak amal juga nggak langsung diserahkan sekarang, pasti dia tunda dulu ya kan. Ustazah, iya sebentar ya, saya mau tanya, kerja di bank itu kalau dia bagian kredit atau debt collector atau analisis kredit mutlak haram ya. Ustazah, iya baiknya kurban dulu atau akikah dulu, itu dua bab yang berbeda dan tidak ada hubungannya. Kalau mbak belum akikah, mbak sangat boleh berkurban, gak perlu khawatir ya. Sholat hajat itu bisa dilakukan kapan? Siang malam bisa, kecuali di 3 waktu haram sholat. Habis subuh, kemudian habis asar, dan sebelum zuhur ya. Nah, jadi sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, itu bisa siang dan malam ya teman-teman ya. Nah, betul Mbak Milka ya. Jadi bisa siang dan malam teman-teman, gak jadi masalah ya. Habis duha sholat hajat, sebelum duha sholat hajat, habis duha sholat taubat, sebelum duha sholat taubat, habis duha sholat istikharah, mau tengah malam, suka-suka aja, gak masalah ya. Nah, niat sholatnya gimana? Niat sholat itu gampang banget guys, sebutkan aja nama sholatnya, hukumnya, rokaatnya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2. Jadi sebutkan aja nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi segampang itu ya. Ustazah, iya, zikir sambil dengerin kajian. Kalau dalam majelis taklim jangan, karena mendengarkan ceramah ustadz itu fardu ain ya. Sementara zikir hukumnya sunnah. Fokus aja dengan ustadznya, nanti zikir bisa di lain waktu karena zikir itu sunnah. Sedangkan tidak berzikir aja nggak nangkep otak kita ceramah pak ustadz, apalagi sambil berzikir pula ya. Insya Allah hadir dalam majelis taklim pahalanya besar, bagian dari mengingat Allah juga kok, walaupun tidak mengingat secara lisan dalam bentuk zikir. Oke, pahala majelis taklim itu gede teman-teman, gak usah khawatir, gede banget tuh ya. Nah teman-teman mau gak pakai zikir pun udah dapat pahala gede banget tuh majelis taklim ya. Ustazah, iya saya lebih baik transfer uang ke saudara untuk membantu perawatan ayah di kampung atau ditabung untuk saya pulang. Kalau ayahnya dalam kondisi darurat, transfer. Bilang ya aku nggak bisa pulang, cuman punya uang sekian ya. Nah, nanti kalau seandainya perlu ini uangnya. Itu lebih priority. Ya skala prioritas ya. Ustazah, Oke, sebentar ya. Aku nggak kecepatan kan teman-teman ya. Aman ya. Oke, Ustazah, sholat taubat apa harus mandi taubat dulu? Tidak. Mandi taubat itu tetap sunnah. Dia tidak termasuk ke dalam sesuatu yang wajib. Ustazah, kalau deposito itu riba. Pertama, kita nggak tahu uang kita diputar kemana. Yang kedua, dia fixed return, ya. Dia fixed return. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Dia keuntungan pasti, teman-teman ya. Jadi deposito jangan. Kalau mau investasi emas atau pergi ke SBSN syariah, ya. Surat berharga negara, obligasi, ya. Oke, atau reksadana syariah. Kalau mau yang mirip-mirip deposito itu dia. Ustazah, iya bolehkah sholat tahiyatul masjid di teras? Jangan, di dalam masjid atau di dalam musola yang sudah diwakafkan. Jadi tahiyatul masjid itu bisa dilakukan di musola dengan syarat musolanya itu udah diwakafkan. Ya udah dipakai oleh masyarakat. Jadi bukan musola kantor yang milik pribadi, bukan musola sekolah. Tapi usahakan di dalamnya ya. Ustazah, iya, Oke, gitu ya teman-teman ya. Apakah goal kalau wallahualam terlalu cepat, maafin ya. Ustazah, bolehkah zikir tanpa hijab? Enggak masalah kalau kita hari-hari kan zikir kan.
Lihat orang cakep, Masya Allah. Kan lagi pakai daster bolong kan. Misalnya nih kita terkejut, la haula wala quwata illa billah, ya kan. Nah ya, itu zikir juga kan. Kita kejedot, astagfirullahalazim. Itu zikir juga kan. Iya kan. Nah kalau teman-teman ngelihat orang berantem, subhanallah, ya itu kan zikir juga kan. Mbak Ning nanti aku jelasin ya, Mbak Ning madunya ya. Kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, iya kalau mau umroh uangnya dapat dari pinjaman bank, nggak usah. Nggak usah teman-teman umroh minjam bank riba. Nggak usah teman-teman kurban minjam uang bank riba. Niatnya benar, caranya salah. Ya, niatnya benar, caranya salah. Niat kita benar umroh, tapi kita dengan cara riba. Sama dengan aku niatnya bangun masjid, tapi dari nipu. Ya, aku niatnya ngasih makan anak yatim, tapi aku dari menipu orang, dari mencuri, ya itu kan nggak bisa. Jadi niatnya benar, caranya benar, nggak usah khawatir. Walaupun belum umroh, kita berhak masuk surga dengan caranya. Oke, Ustazah, iya, sebentar ya. Dalam keadaan haid boleh zikir nggak teman-teman? Kalau kita haid itu kita masih boleh zikir. Sekedar mengulang hafalan dalam kepala. Sekedar kita berdoa. Sekedar kita belajar agama. Sekedar kita doa-doa pendek. Nggak masalah teman-teman ya. Zikir boleh baring nggak? Zikir boleh baring mbak, nggak usah khawatir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya kan? Boleh sambil nyetir ya, lalu kemudian sambil nyetrika, zikir, nggak masalah. Atau baca Al-Ikhlas, nggak masalah ya. Oke, apakah baca Quran harus berijab? Dia bagian dari adab, dia tidak bagian dari rukun. Jadi kalau teman-teman mau baca Quran, berhijab lah ya. Karena kita ketemu manusia aja rapi-rapi, cakep-cakep ya, maskaranya sampai 2 kilometer, sementara ketemu Allah kita cuma pakai daster. Kalau memang diniatkan untuk baca Al-Quran ya tutuplah aurat ya. Ustazah, iya, oke. Sebentar ya. Kalau udah terlanjur deposito nggak apa-apa. Apapun yang udah terlanjur nggak jadi masalah. Tinggal dicairkan aja. Dan teman-teman pindahkan asetnya dalam bentuk instrumen lain yang sifatnya investasi yang syari, yang tidak melanggar hukum Allah. Banyak loh teman-teman ya. Ustazah, iya. Mau tanya, kalau kita tahajud boleh nggak jam 4 itu telat nggak? Intinya tahajud itu sebelum azan subuh ya kan. Nah sebelum azan subuh ya, misalnya tahajud sholat subuh 4.30 lalu kemudian tahajudnya itu jam 4:15 masih bisa. Ustazah, kurban atas nama orang meninggal, bolehkah kita makan dagingnya? Hindarkan. Ya, apalagi dia kalau wasiat, jangan. Tinggal boleh pakai dapat kupon tapi jangan daging yang itu. Makan daging lain ya. Nanti panitianya ngerti kok. Ngerti itu panitianya. Nanti dia tidak akan ngasih kita daging yang itu. Ya, dia akan ngerti kalau itu atas nama orang meninggal ya. Ustazah, iya haid kalau udah 15 hari sholat nggak apa-apa, nggak masalah. Karena hari ke-16, 17, 18 itu namanya istihadah. Ya, udah bukan darah sakit, dia udah bukan darah haid, dia adalah darah sakit. Silahkan mandi, setelah itu teman-teman boleh sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kalau istihadah, antara wudhu dengan sholatnya langsung ya. Nggak boleh habis wudhu, santai dulu, baru sholat setelah 1 jam. Jangan, cepatkan aja ya. Oke, saya selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, waktu terbaik sholat hajat, taubat, witir kapan? Kalau witir malam hari mbak. Tapi kalau seandainya sholat yang lain boleh siang hari. Tapi kalau ditanya nih, kan tadi aku bilang nih guys, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid kan bisa tuh kapanpun siang dan malam. Kan gitu ceritanya kan. Nah tapi kalau teman-teman nanya, oke Zah bisa siang dan malam. Tapi paling bagusnya kapan sih? Nah paling bagusnya itu tengah malam. Karena malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama habis isya sampai jam 11 malam.
Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah yang paling mantap tuh sepertiga malam ketiga. Kalau mau yang paling mantap kan. Nah tapi nggak masalah ya. Oke, sepertiga malam ketiga ya. Ustazah, kalau punya cicilan bank boleh sedekah nggak Zah? Boleh Mbak. Mbak cicilannya sampai 200 juta sekarang misalnya gitu ya. Mbak cuma sedekah 2.000 nggak masalah ya. Segera yang cicilan bank izin minta maaf kepada teman-teman yang masih ada KPR, cicilan bank, mobil, rumah, motor dan lainnya. Kalau bisa ada aset yang lain jual aja untuk melunaskan hutang ribanya. Kalau nggak sanggup, banyakkan penghasilan, kurangi pengeluaran, sisakan, tabung untuk membayar hutang ribanya. Atau minimal jangan telat. Kalau telat nanti lebih banyak dendanya. Aku doakan teman-teman yang masih ada hutang riba, Allah keluarkan karena itu dosanya gede banget ya teman-teman. Allah mudahkan, Allah keluarkan. Nah pelan-pelan maintenance kita perbaiki kehidupan kita ya. Oke, Ustazah mendengarkan ruqyah jodoh itu boleh nggak? Apa tuh maksudnya ruqyah jodoh? Apa itu maksudnya ruqyah jodoh ya? Oke, Ustazah kalau mau daftar haji tapi suami belum mau, apa nunggu suami dulu? Tergantung Mbak, kalau dia bisa dinegosiasi Mbak daftar sendiri bisa. Tapi kalau dia nggak bisa dinegosiasi ada baiknya tunggu waktu di mana dia mau ya. Kenapa hati nggak apa-apa tiba-tiba pengen nangis? Izin, kalau ada teman-teman yang pengen nangis tapi nggak ada masalah hidup, pengen nangis tapi nggak ada problem apa-apa, tiba-tiba pengen nangis aja ya, pengen nangis pokoknya risau terus. Maaf itu bukan cuma untuk Mbak yang bertanya, untuk kita semua kalau mengalami itu adalah ciri diangkatnya berkah dari hidup kita. Jadi kita nggak ada masalah kita sedih, problem nggak ada kita sedih, itu ciri diangkat berkah. Kalau kita sedih karena ada masalah masih wajar. Kalau kita sedih karena ada sesuatu yang mengganjal itu masih wajar. Tapi kalau kita nggak ada masalah apa-apa tetapi kita sedih aja, biasanya diangkat berkah. Nah berkah ini harus diambil dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran ya, kemudian menghilangkan dosa dan seterusnya gitu ya. Karena hala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi hati-hati kalau seandainya nggak ada problem tapi kok kita risau aja ya. Nah itu ciri-ciri diangkat berkah. Tapi aku tidak menghakimi itu terjadi pada Mbak. Semoga yang lain ya. Semoga kasusnya yang lain. Dan semoga sedihnya karena ada masalah. Kalau ada masalah sedih masih wajar ya. Ustazah, iya. Di tengah wudhu buang angin, ulang lagi nggak? Kenapa anginnya dibuang-buang? Mubazir weh. Ya ambil wudhu lagi lah, kan udah buang angin ya. Oke, kalau sekedar menabung di bank itu riba nggak? Kalau nabung doang, bank cuma dijadikan alat untuk menyimpan dan mengamankan uang, nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak menginvestasikan dan tidak berhutang. Dia cuma kita jadikan alat nyimpan doang. Yang tadinya nyimpan di bawah bantal jadi nyimpannya di bank. Yang tadinya di atas genteng jadinya di bank. Kan itu tempat nyimpan saja. Yang penting tidak ada bunga yang kita ambil ya. Paham ya? Ustazah, saya kok gelisah banget karena ekonomi. Ah, ini kan gelisah karena banyak hutang, gelisah karena ekonomi itu masih wajar. Yang penting bukan gelisahnya, tapi solusinya. Ada temanku gelisah di PHK, tapi gelisah terus. Gelisah aja pun gak ada solusinya, cari kerja juga enggak, ngapa-ngapain juga enggak. Nah, itu baru bahaya ya. Jadi kalau dia gelisah, biasanya kalau temanku yang hari ini di PHK langsung tuh print buat lamaran 100. Oh kok dibuat Nel? Udah ikuti aku print gitu. Besok aku harus ngapain hari ini Nel? Kamu antarkan ramalan manual. Ngantarlah dia kemana-mana lamaran. Gak sempat dia sedih. Jadi kalau kita sedih itu mesti pikirkan solusinya ya. Bukan sekedar kesedihannya. Nanti kita gak keluar-keluar tuh dari kesedihannya ya. Ustazah, iya anak saya baru meninggal 10 tahun. Usia 10 tahun. Laki-laki, apa sudah balik? Belum, itu buat saya gelisah. Belum lah.
Ya, cuma kalau seandainya dia dalam kondisi meninggal, supaya Mbak nggak gelisah, Mbak lakukan sesuatu buat anak Mbak. Entah Mbak melakukan bacaan Quran, kirimkan buat dia, entah Mbak kirimkan Al-Fatihah, entah Mbak ziarah ke makamnya, entah Mbak kurban atas nama dia, entah Mbak ada rezeki bisa badal umroh, entah Mbak ada rezeki bisa sholawat, insya Allah bisa lebih gampang dia. Ya, kalau kita sedih itu baca Quran tenang guys. Kalau kita takut baca Quran tenang ya teman-teman. Nah biasanya kita gelisah karena nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Nah kalau kita tahu berkurang tuh gelisahnya itu insya Allah ya. Ustazah, iya korban untuk orang yang meninggal boleh nggak? Nah teman-teman yang baru mampir coba klik deh foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya. Ya, aku akan terus ceramah tentang kurban menjelang 10 Zulqa'dah nanti bisa boleh dengarkan ceramah-ceramah yang udah aku ulang entah berapa kali lah ya kan. Setiap masjid minta ceramahnya tentang kurban ya kan. Teman-teman bisa hadir nanti di ceramah-ceramahnya aku. Tapi so far aku coba jawab deh. Kalau seandainya ada orang yang meninggal, boleh nggak kita berkurban atas nama dia? Nah yang pertama adalah kalau dia meninggalkan wasiat kita boleh berkurban wajib atas nama dia. Kalau dia tidak meninggalkan wasiat maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh alasannya karena itu bagian dari sedekah. Nah jadi boleh nggak? Boleh Mbak, nggak masalah. Tapi kalau Mbak mau lebih baik, yang paling baik kurbannya atas nama Mbak aja. Nah nanti Mbak doakan untuk orang yang meninggal sewaktu proses pemotongan ya. Ya Allah saya berkurban dengan kurban ini dapatlah pahalanya bapakku yang meninggal dan seterusnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Gimana hukumnya wanita tidak menikah? Kalau dia tidak menikah, yang penting dia tidak terjebak ke dalam zina. Ya, dia tidak terjebak ke dalam zina. Kalau dia terjebak, baru dia dosa karena zinanya itu. Ya, misalnya ada suami istri bercerai, suaminya tidak menikah, istrinya tidak menikah lagi. Selagi dia tidak terjebak ke dalam zina, nggak masalah. Karena yang menyebabkan dosanya adalah zinanya, bukan karena tidak menikahnya. Ya, Ustazah, iya, oke. Kalau sudah haid usia 30 tahun ingin akikah sah ya. Sah yang mengakikahkan nanti orang tuanya ya. Tapi kalaupun tidak dia mau langsung kurban gak jadi problem ya. Oke. Ustazah, iya nanam saham riba nggak? Saham itu investasi. Mbak bekerja sama dengan mereka. Contoh misalnya dalam skala yang sedikit Mbak punya uang 10 juta, Mbak tanam saham di kedai bakso teman. Temannya rugi, kita rugi, temannya untung, kita untung, dia bangkrut, kita bangkrut. Kan gitu. Kalau kita saham dalam wilayah dalam wilayah saham, ya nggak apa-apa. Yang penting emitennya tidak riba. Ketika Mbak tanam saham, Mbak beli misalnya saham, saya tak sebut nama. Kemudian nanti kalau ada capital gain, itu adalah profit yang harus Mbak zakatkan. Kalau ada capital loss, Mbak harus terima karena itu perusahaan lagi rugi. Nanti kalau ada dividend yield-nya, Mbak jadikan itu profit yang harus Mbak zakatkan. Yang penting emitennya tidak riba. Ya, Ustazah, kalau sujud terakhir ketinggalan tahiyat akhir ketika imam, gimana maksudnya Mbak Tias? Oke, gitu ya. Nah, haram main saham. Kalau main-main ya haram. Kalau investasi nggak masalah. Yang haram itu kalau Mbak menyatakan bahwa saham. Kalau Mbak bermain grafik, Mbak nggak ngerti perusahaannya, Mbak grafik jual beli itu kayak judi. Itu yang nggak boleh. Ya gitu, paham ya teman-teman ya. Ustazah, waktu tahajud menjelang subuh terdengar bacaan as-sholatu khairum minan naum, ya udah nggak usah sholat, berhenti aja, udah azan subuh ya. Nah sebaik-baiknya zikir apa? Ada dua. Yang pertama afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kalau mau boleh, ya itu bisa subhanallah wa bihamdihi. Itu juga paling bagus. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, oke. Ustazah, asuransi itu tidak bisa ya teman-teman ya. Karena kalau kita sakit itu akadnya nggak jelas. Kalau akadnya utang piutang yang kita pinjam tuh uang siapa. Jadi gini, aku bayar asuransi 1 juta sebulan misalnya.
sampai 1 tahun. Berarti aku udah ngeluarkan uang 12 juta. Tahu-tahu aku sakit, harus pasang ring jantung contoh. Kenalah 300 juta, maka selisih 288 juta ini uang siapa? Nah, kalau dia dianggap jual beli dalam fikih muamalah, nggak bisa. Mana ada jual beli di sana? Kalau dianggap pinjam meminjam, ini pinjaman uang siapa? Harus diganti kalau aku meninggal. Nah, kalau dianggap apa nih? Ini akadnya apa? Asuransi itu yang nggak jelas ya. Jadi Mbak Retno, kalau memang ada asuransi dari perusahaan, ya udah kalau itu fasilitas terima, tapi usahakan jangan dipakai. Susah ya, aku juga pengen asuransi, tapi aku bingungnya itu tidak ada yang bisa menjelaskan asuransi itu akadnya apa. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau BPJS itu ikhtilaf teman-teman. Ada yang mengatakan itu fasilitas pemerintah. Jadi macam dia dibolehkan. Adapun dendanya itu hanya sebagai punishment, hukuman. Ada yang mengatakan dia ada ribanya. Tapi idealnya BPJS itu subsidi dari pemerintah, maka dia boleh ya. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Iya Mbak Retno. Jadi asuransi itu masalahnya dia itu akadnya apa sih? Dibilang sewa menyewa, entah apa pula yang disewa. Hutang piutang juga nggak tahu nih hutangnya kemana. Kalau aku harus berhutang aku bayar kemana, nggak jelas. Iya kan? Nah kayak gitulah teman-teman ya. Nanti pelan-pelan kita bahas lebih lanjut ya. Ustazah, oke. Bila berkurban sama teman beli 1 kambing boleh nggak? Boleh Mbak. Nanti temannya itu mendoakan juga pahalanya untuk Mbak ya. Temannya itu mendoakan juga pahalanya untuk Mbak ya. Ustazah, apa syarat mencari seorang suami? Maksudnya gimana Mbak? Nggak tahu nih. Syarat apa nih maksudnya? Nah, syarat mencari seorang suami, ada yang bisa bantu jawab syaratnya apa? Syarat dalam versi hukum Islam atau apa? Ustazah, aku kurban tapi nggak bisa ikut penyembelihan. Nggak ada masalah. Yang penting usahakan doanya di hari raya kurban ya. Jadi ketika kita nggak bisa menyaksikan ya teman-teman tinggal berdoa, ya Allah saya berkurban. Kalau ada rezeki untuk bisa pergi ke kurban terdekat, lihat aja, ramaikan, syiarkan proses pengorbanan itu ya. Ustazah, iya, oke. Sebentar ya. Sebaiknya seperti apa suami yang kita cari sesuai ajaran Islam? Yang pertama adalah sekufu. Ya, sekufu itu adalah sefrekuensi ya dengan kita. Yang kedua adalah dia taat dan kemudian seimbang dunia dan akhiratnya ya. Dia mau bekerja dan mau ibadah. Kalau dia kerja aja tapi nggak sholat, lemah dia berarti. Kalau dia sholat aja, hafal Quran aja tapi dia nggak kerja sama sekali ya, nggak mau dia bekerja, nggak bisa dia menafkahi, lemah dia. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang kuat. Kuat itu adalah kuat dunianya mantap, akhiratnya mantap ya. Ustazah, kalau kurban atas nama kita tapi uangnya dari orang gimana? Nggak apa-apa, silahkan berkurban, nanti doakan pahalanya untuk orang itu. Dan Mbak usahakan untuk Mbak itu tidak memotong kuku, memotong rambut, cukur bulu-bulu dari tanggal 1 Zulhijjah. Siapapun yang berkurban jangan potong bulu-bulu, jangan potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah. Udah kayak kaset aku guys. Iya, kasih senyum lah dulu. Udah kayak jawab soal apalah aku nih ya. Soal skripsi ya. Bajuku putih-putih pula ya kan. Dosennya nih 2.000 orang. Berapa orang nih? 3.000 orang pun dosenku. Oke gitu ya guys. Ustazah, iya. Oke gitu ya. Saya pengen umroh Ustazah. Udah kayak apalah aku nih ya kan. Udah kayak ujian kuku rasa ini dari tadi. Oke gitu ya. Ustazah, iya apa? Kalau baca Quran, apakah harus baca terjemahannya Ustazah? Kalau sabar-sabaran, bercanda saja. Iya. Kalau baca Quran harus baca terjemahannya enggak. Jadi baca Quran itu ada 3 ya. Pertama, yang pertama adalah yang tidak bisa baca Quran itu wajib belajar sampai bisa. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah, ya saya apa hukum baca Quran bagi saya? Saya biasanya balik nanya itu, Mbak bisa nggak baca Quran? Kalau Mbak nggak bisa, wajib belajar sampai bisa. Oke? Terus nanti kalau dia udah bisa baca, maka membacanya hukumnya sunnah. Apakah harus dia paham artinya? Tidak. Karena memahami arti Al-Quran ini fardu kifayah. Yang penting udah ada orang lain yang paham artinya, kita tidak wajib. Tapi kalau kita mau bagus. Nanti dapat pahala mentadaburi makna Quran ya. Tadabbur namanya ya.
Ustazah, jangan menyerah Zah, belum ada gantinya. Bisa aja. Oke ya, udah kayak kaset kurasa dari tadi ya. Oke ya, aku bercanda saja. Ustazah, meminjamkan uang dengan bunga 10%, jangan coba-coba, Mbak, riba itu. Nanti nggak berkah hartanya Mbak, kasihan ya, hati risau terus ya. Oke, kalau ada rezeki daftar haji dulu atau umroh dulu, terserah. Kalau Rasulullah itu dia umroh baru haji. Kalau Mbak mau haji dulu nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau rekening bank atas nama kita digunakan operasional perusahaan boleh nggak? Boleh, asal perusahaannya nggak ada penipuan, nggak ada keculasan, boleh, nggak masalah ya. Oke, anakku masih kuliah berpacaran terus nggak bisa dilarang, disuruh nikah aja gimana? Laki-laki perempuan, kalau laki-laki nggak boleh, jangan dulu ya. Tahan, kontrol dia, karena laki-laki kalau belum bisa menafkahi istrinya, dia dimakruhkan menikah. Lebih baik dia menjaga nafsu syahwatnya dengan berpuasa dan berolahraga. Karena ketika kita nikahkan saja, lalu kemudian dia belum bekerja, efek sampingnya khawatirnya dia tidak bisa menafkahi, dia jadi berdosa lagi Mbak. Dia jadi berdosa lagi. Kecuali Mbak sebagai orang tua bisa mensubsidinya. Ya, mensubsidinya. Mbak ke anak jadinya sedekah, anak ke istrinya jadinya adalah perempuan ya. Kalau perempuan lebih gampang dong. Ya, lihat suaminya. Suaminya sudah bisa nggak menafkahi lahir dan batin. Ya, kalau dia belum bekerja bahaya itu. Karena laki-laki yang tidak bekerja dimakruhkan menikah. Kenapa? Karena kalau dia kerja dia harus kasih makan anak orang. Kalau dia tidak kasih nafkah dia berdosa. Ya sama aja keluar dari lubang singa masuk lubang harimau. Ya kan? Nah gitu kan. Oke. Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang tidak disukai? Kadang suka berkata kasar di belakangnya. Yang ngomong kasar nih mbak misalnya yang ngomong kasar. Kalau memang udah sifatnya seperti itu, ada masanya nanti dia akan berubah mbak. Karena orang kasar, orang marah itu cuma eskalasi mbak. Ya sabar aja, yang penting kita udah tahu apa yang bahwa dia kayak gitu. Sebenarnya dia baik. Suamiku ini walaupun pendek, bulat, padat, hidup kayak Doraemon, terus dia suka marah-marah, tapi kan dia mau menafkahi saya. Nah di situ diambil positifnya. Tenang aja mbak, orang itu punya sifat yang berubah-ubah. Ya, dia punya eskalasi mbak. Sekarang dia marah-marah, mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi dia nggak marah lagi. Ya sama dengan teman-teman. Dulu mungkin ada fase eskalasi di mana teman-teman suka duduk, nongkrong, joget-joget, dengar musik, nganga-nganga di luar. Nah sekarang teman-teman mungkin udah banyak di rumah, udah lebih nggak mau keluar. Ya temannya jauh lebih sedikit, itu cuma eskalasi saja ya. Oke gitu ya. Suami bilang ke istri katanya mau ganti istri ya. Jelas itu talak. Namanya talak kinayah ya. Oke talak kinayah ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Madu udah jam 9. Ada yang nunggu madu dari tadi kah? Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau pinjam ke uang ke bank sertifikatnya rumah itu nggak bisa. Ya itu riba namanya ya. Ustazah iya oh lagi di Mekah kah? Hah? Ada teman lagi di Mekah deh, suamiku ambeien Zah, kena pakaian. Jadi gini guys, kalau ambeien itu sebenarnya kayak tadi pagi aku jawab, darah itu najis teman-teman. Nah ini mungkin suaminya lagi di sana ini ya, lagi di tanah suci. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau ambeien itu sebenarnya darah itu najis loh teman-teman ya. Darah nanah itu najis. Tapi kalau kita sakit ya Allah itu maha besar. Kalau darahnya itu cuman sampai ke ambeiennya doang, di wilayah sakitnya doang, atau di celananya doang darahnya, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau maaf izin darah ambeiennya itu sampai ke betis, maka baru dia najis mutlak. Misalnya aku ada bisul di sini yang sering aku jelaskan, ketika bisulnya ini masih di wilayah sakit dan bajuku terkena darah bisul, itu najis dimaafkan. Kecuali darah bisulnya itu nempel ke sini, maka dia najis mutlak. Makanya bibir berdarah, darah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi karena dia sakitnya darahnya di bagian bibir, maka itu nggak jadi masalah ya.
Oke, maunya kemarin yang ambeien itu berangkat haji, berangkat umroh, bawa madu rambutannya. Memang udah banyak jemaahku yang bawa ya. Darah nyamuk, kalau darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Najis yang dimaafkan. Nah, jadi banyak jemaah-jemaahku yang haji itu dia bawa. Jadi kayak gitu ya, dibawa aja. Ya, semoga ada di sana diminum madunya ya. Ustazah, kalau lupa baca Al-Fatihah tidak sah Mbak Mama. Iya ya, kalau lupa baca Al-Fatihah maka dia tidak sah ya teman-teman ya, tidak sah ya. Oke, pay letter nggak boleh karena dia ada bunganya kalau dia ada bunganya ya. Oke, gitu ya. Kalau dia ada bunganya itu nggak bisa ya. Oke, Ustazah, iya. Sebentar. Masya Allah siap Mbak Ismi ya. Bagaimana cara menyadarkan suami agar dia mau sholat? Nah ini beda ya teman-teman. Yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah wala taqnatu mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan yang ketiga, punya pikiran bahwa yang sekarang sakit, yang sekarang itu adalah maksiat, bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ingat ya, kita di akhirat nanti sendiri-sendiri ya guys. Kita di akhirat nanti sendiri-sendiri ya. Nah jadi kalau suami kita nggak sholat, yang penting kita udah ingatkan. Persoalan dia mau atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Boleh tidak udah isya langsung witir, nggak ba'diyah isya dulu. Sayang teman-teman ya, sayang. Karena sholat ba'diyah isya dulu sunnah muakkad. Banyak orang waktu Ramadan kemarin sholat isya, lalu dia tidak ba'diyah isya langsung taraweh. Itu sayang banget ya. Kalau aku pengennya teman-teman sih sholat ba'diyah isya baru witir. Tapi kalau teman-teman nggak mau tidak dosa ya, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya sering lupa rakaat walaupun saya sujud sahwi. Sujud sahwi saja, ke depan lebih fokus ya sholatnya ya. Oke, gitu ya syariat. Tetapi kalau dalam hal syariatnya dia boleh berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepada aku anak yang soleh. Apakah lipstick waterproof menghalangi sahnya wudhu? Benar. Jadi pakai lipstick jangan yang waterproof. Nanti kan bisa ditacap nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya kurbankan adek untuk adek tanpa diketahui nggak boleh. Harus izin daripada orang yang kita kurbankan. Itu harus dalam mazhab Syafi'i. Walaupun pertentangan ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi teman-teman kalau mau kurban atas nama orang lain, sampaikan kepada orangnya. Nanti yang diamanahkan untuk tidak potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu adalah adeknya yang berkurban. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kurbankan orang harus dibilang, Zah, wanita haid boleh membaca Quran gak meskipun lihat HP? Kalau dari HP atau sekedar mengulang hafalan boleh, atau sekedar berzikir, bersolawat, atau sekedar berdoa boleh ya. Ustazah, mana lebih baik puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid? Ketika berbenturan nanti Senin Kamis dengan Yaumul Bid, teman-teman pasang niat Yaumul Bid, ambil puasa yang lebih limited waktunya, yang lebih susah waktunya ya. Siap Mbak Atun, aman ya teman-teman ya. Ustazah, Ana masuk grup Ustazah Nela. Makasih atas ilmunya. Grup di mana? Aku tidak punya satupun grup. Hanya ada satu saja grup, itu pun aku nggak terlalu aktif. Tidak ada grup WA untuk netizen ya, tidak ada satupun grup WA untuk jamaah. Jadi kalau ada yang mengundang-undang dan menyampaikan itu profil aku, 1000% itu bukan aku. Aku juga nggak punya grup di FB dan aku tidak punya FB. Kalau teman-teman lihat aku di sana itu bukan aku. Hati-hati dengan postingan yang video dipotong-potong, khawatir salah tangkap. Aku mengajak hingga detik ini teman-teman fokus ke TikTok dan YouTube aku aja. Itu sebab aku menolak ada re-upload video atas namaku dan apapun. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Biar kalau di FB itu nggak ya. Kalau di YouTube yang upload aku ke YouTube udah pasti secara otomatis akunnya akan tutup karena kita aktifkan pelanggaran panduan komunitas ya. Jadi tapi kalau sekedar masuk ke
grup ini ya, ke grup TikTok ya, maksudnya live itu aku ya. Belum sanggup untuk buat grup karena aktivitas. Takutnya teman-teman jadi dicuekin. Mau buat grup nanti takut ustazahnya nggak muncul-muncul dalam grupnya. Oke gitu. Maafin ya untuk sampai sekarang belum bisa, karena setiap apa yang kita lakukan kita mesti bertanggung jawab ya teman-teman ya. Buat grup nanti ustazahnya nggak muncul-muncul. Tapi aku kan ada di sini terus, nggak apa-apa ya. Sementara waktu kita tanya jawab aja di Facebook, di mana namanya nih, di VT atau di live ya. Jujur ya teman-teman ya, itulah aku ya. Jadi di depan Wawa aku tuh nggak terlalu intens ya. Oke, maafin ya, nggak apa-apa ya. Nanti anytime bisa ya. Ustazah, iya, suka sekali dengan kajian, sama-sama, terima kasih ya. Karena setiap keputusan diambil ada tanggung jawab. Kalau buat grup kita nggak muncul-muncul agak lain ya. Oke, iya, ya. Jadi jangan reupload video aku ke FB, jangan reupload, jangan posting ke tempat lain, biar orang fokus ke sini aja, lebih jelas tuannya. Kalau ada salah paham lebih jelas penjelasannya ya. Jadi nggak usah reupload. Yang di YouTube juga itu nggak lama juga bakal hilang dia. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sedekah subuh kita traktir makan teman itu boleh teman-teman ya. Setiap sedekah subuh traktir makan teman itu boleh, nggak jadi masalah. Iya, iya betul. Grup itu tanggung jawab guys. Jadi kalau kita mau open grup, kita mesti tanggung jawab terhadap grup itu. Ya, terjadi ada kesalahpahaman di dalam, aduh kita harus ada di sana ya. Karena setiap keputusan diambil ada konsekuensi ya. Gak apa-apa ya, kita di sini aja dulu ya. Ustazah, apa yang lebih kita dahulukan setelah sholat salim suami atau ngaji? Salim lanjut ngaji boleh ya. Ustazah, iya, aku lanjut tanya jawab ya, boleh ya teman-teman ya. Ustazah, aku mau bangun rumah, apakah dikeluarin zakatnya? Enggak, bangun rumah tidak keluarkan zakat ya. Ustazah, berdosakah bila istri tidak mendoakan suami di dalam sholatnya? Mendoakan orang lain itu adalah bagian dari sunnah, tidak wajib. Cuman rugi kita kalau tidak mendoakan orang terdekat kita. Karena pada dasarnya ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya. Ustazah, anak yang di luar nikah itu dinisbatkan nasabnya tidak kepada ayahnya tapi kepada ibunya, dan nanti efek sampingnya adalah ayahnya tidak diwajibkan untuk menafkahi dia secara agama. Kemudian ahli warisnya terputus. Kalau anaknya kaya kemudian meninggal, bapaknya tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau bapaknya kaya meninggal, anaknya tidak berhak mendapatkan warisan. Itu beda dengan hukum negara ya. Ustazah, kalau hukum negara perzinahan ternyata cek DNA itu kemudian hamil kemudian lahiran, itu kalau terjadi itu tanggung jawab bapaknya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, apa dia? Kalau ngambil KPR rumah boleh tidak dalam Islam? KPR nggak boleh. Kenapa KPR nggak boleh? Karena dia riba. Apa motif aku berani menyatakan KPR itu riba? Yang pertama, dia ada dendanya. Ya, yang kedua dia ada bunganya. Ya, dalam 1 juta yang kita angsur itu akan ada bunganya. Dan kalau kita nggak sanggup bayar, maka kita akan akan diambil rumahnya dan uang yang udah kita setor tidak dia kembalikan. Itu gharar ya. Nggak usahlah KPR, ngontrak nggak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman ya. Ustazah, lagi puasa kodo terus batal, hutangnya bertambah lagi. Kalau dia membatalkan dengan sengaja, maka dia tetap kena kafarat ya, seperti puasa Ramadan. Ustazah, iya, kalau nggak salim suami dulu, ambil wudhu lagi nggak kalau ngaji? Tergantung teman-teman ikut madhab apa. Kalau madhab Syafi'i membatalkan wudhu bersentuhan dengan suami. Kalau madhab Hanafi tidak batal wudhu. Kalau madhab Maliki batal kalau muncul syahwat aja. Tergantung teman-teman ikut yang mana. Oke, Ustazah, kalau menguji teman kita pura-pura susah, teman malah menjauh, sikap kita gimana? Sebenarnya nggak perlu diuji. Akan ada masanya kita butuh bantuan dia, lalu dia menjauh. Ya, kalau dia menjauh juga tidak bisa aku ambil kesimpulan dia teman yang tidak baik. Jangan-jangan saat itu dia lagi nggak mau bantu aja.
Ya, jangan-jangan saat itu dia lagi nggak mau bantu aja. Jadi gini guys, kalau kita baik sama orang, kita nggak perlu mengujinya saat kita susah dia baik atau nggak perlu. Yang penting adalah kita berbuat baik seikhlasnya. Toh kita juga nggak wajib baik kan sama semua orang. Nah, yang udah kita ikhlaskan udah. Perkara nanti ketika kita susah dia balas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Loh kan aku udah baik Ustazah. Ya, kebaikan kita udah dibalas kok oleh Allah. Ya, aku prinsipnya gitu aja guys. Aku berbuat baik terus dibalas buruk, nggak masalah sih. Karena kenapa? Dalam pikiranku Allah itu udah balas kebaikan aku yang kemarin dengan kehidupan aku yang lebih baik saat ini. Jadi nggak perlu temanku membalas aku. Seberapa besar sih kemampuan mereka untuk membalas kebaikan kita? Iya kan? Nah itu nggak kayak gitu sih teman-teman ya. Tapi menurut aku itu adalah tauhid sih ya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada keluarga, rupanya dia nggak membalas dengan kebaikan. Jangankan membalas dengan kebaikan, dia malah balas dengan keburukan. Tapi fokus kita bukan ke situ. Fokus kita kebaikan aku kepada antum, udah Allah balas dengan kehidupanku yang lebih baik saat ini. Ya, kalau berharap kebalasan baikan ke bagian orang, apa sih yang mereka bisa balas? Ya palingan sesuai kemampuannya kan. Nah nggak juga tinggi-tinggi banget, hebat-hebat banget dia membalas gitu. Tapi alhamdulillah kalau dia membalas itu bagian dari kebaikan dia kepada Allah, ya kepada Allah. Ketika dia membantu aku, dia sedang membantu dirinya, ya bukan membantu aku sebenarnya. Ketika aku membantu orang, aku membantu diriku, bukan sekedar membantu dia pada dasarnya. Oke ya. Nggak perlu diuji-uji mbak. Nanti kita jadi menghakimi orang, ujung-ujungnya hati kita rusak ya. Tidak boleh menghakimi siapapun. Ke depan buat semuanya, bukan cuma buat mbak ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk keponakan? Boleh. Sedekah subuh itu bebas aja. Oke, gitu ya. Ustazah, amalan agar anak lulus ujian. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu salam kanan, salam kiri. Lalu mbak berdoalah kepada Allah. Dan anaknya yang mau ujian tadi coba doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri. Siap Mbak Eli? Ya, apa namanya itu? Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ini doa mau ujian. Oke? Ustazah, kalau usaha buat perumahan kan dijual pembeli, kadang lewat KPR nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu berarti kita tolong menolong dalam keburukan. KPR itu riba. Dengan berat hati aku minta maaf banget menyatakan bahwa KPR itu riba. Jadi kalau kita membantukan jual punya orang, membantukan orang jual atau kita jual, jangan arahkan ke kredit. Memang begitulah Islam memandangnya. Karena orang Islam ini terikat teman-teman. Ya makanya ad-dunya sijnul mu'min wa mata'ul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Banyak aturan dalam agama Islam, tapi kalau kita ikuti insya Allah kita lebih tenang. Dulu juga aku pernah kerjakan waktu muda dulu kan aku ngerjain semuanya ya teman-teman ya. Aku waktu muda dulu kan ngerjain semuanya. Jual beli rumah, jual beli mobil. Itu kalau yang KPR aku nggak mau jual. Kayak gitu. Jadi aku cuma mau menjualkan produk yang dia itu mau belinya secara cash. Bisa kok ada rezeki juga di sana. Ya dulu waktu masih muda sih. Masih acak kadul. Semua dikerjakan ya. Ustazah, iya. Apa sujud terakhir? Apa doa di sujud terakhir? Doa sujud terakhir itu bebas aja ya teman-teman ya. Mau pagi ini doanya adalah Rabbana atina fid dunya. Nanti siangnya ihdinas siratal mustaqim. Nanti sorenya mau doa Allahumma rzuqni makhraja. Itu bebas. Yang penting kalau mau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kemudian mau pakai bahasa Arab silahkan diucapkan, dilafazkan ya. Ustazah, boleh nggak berganti-ganti mazhab? Dalam satu kasus satu mazhab. Bersentuhan wudhu dengan suami ikut mazhab Syafi'i misalnya. Dalam wudhu ikut mazhab Hanafi misalnya. Dalam hal masuk masjid wanita haid boleh nggak masuk masjid ikut mazhab Hambali misalnya. Beda kasus boleh beda mazhab. Satu kasus jangan berubah-ubah. Misalnya nih tidak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Nah besoknya lagi kita bolehlah masuk asal nggak netes kan ustadznya bagus. Nah itu yang nggak boleh. Ya dalam satu kasus jangan berubah-ubah. Dalam beda kasus itu boleh berubah. Perbedaan mazhab itu banyak guys. Contoh bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat.
Contoh kunut, Imam Syafi'i, Imam Maliki bilang kunut, Imam Hanafi bilang tidak kunut. Jadi kalau kunut, kunut terus. Kalau nggak kunut terus. Kayak gitu. Ya, satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Kayak gitu. Nah, bacaan sujud, bacaan ruku dan sujud ya. Imam Syafi'i bilang minimal 3 kali. Imam Hanafi bilang, Imam Hanafi bilang 1 kali. Nah, jadi ikuti aja satu madhab dalam satu kasus, jangan berubah-ubah. Oke ya. Tapi beda kasus dia boleh beda ya. Ustazah, kalau orang mau pinjam uang sama kita, terus dia mau kasih lebih gimana? Jangan berharap, jangan minta. Pas pada akhirnya dia menggantinya lebih, itu sedekah dia ya. Kalau kita minta ada bunganya, berarti ada ribanya di sana, ada goror. Karena intinya kalau kita mau meminjamkan uang kepada orang adalah meringankan beban orang. Kalau kita pada akhirnya membuat bunga, membuat denda, maka dia tidak jadi dalam konsep ta'awun ya. Pinjam meminjam itu tolong menolong. Kalau seandainya dia pakai bunga, itu bukan tolong lagi, itu sudah mengambil keuntungan dari pinjaman ya. Makanya jual beli boleh, riba nggak boleh, paham ya? Makanya ada dalil kan, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau kita nolong orang tuh jangan kasih orang bunga. Ya macam bank. Dia nolong orang tapi dia kasih orang bunga dalam kreditnya. Udah telat orang dikasih denda. Udah orang nggak bayar rumah orang diambil. Terus yang orang udah bayar nggak dia kembalikan. Itu kan goror. Itu kan nggak tolong menolong. Kita menghutangkan uang sama orang, bayarnya 1.200.000 ya, pinjamnya 1.000.000. Lah gimana ceritanya? Kan niatnya nolong orang, kok jadi memberatkan orang? Jadi dia tidak sesuai dengan konsep ta'awun, dia tidak sesuai dengan konsep tolong menolong, maka dia menjadi riba. Aku doakan teman-teman yang masih terlibat hutang riba, semoga Allah mudahkan, Allah keluarkan. Karena aku yakin teman-teman ngambil KPR, ngambil rumah, itu bukan karena teman-teman jahat atau melanggar syariat, tapi kebanyakan nggak tahu aja pada masanya. Semoga cepat lunas dan jangan beli lagi ya, lifestyle cash ya. Nggak ada masalah punya rumah sederhana ya, bahkan nggak ada masalah ngontrak gitu ya. Bahkan top 10 orang terkaya di dunia nggak punya rumah. Ya kan? Mereka ngontrak. Nah, mereka tinggal sebentar udah tinggal di Amerika, sebentar tinggal di Timur Tengah, sebentar tinggal di mana gitu ya. Bahkan di negara-negara besar mereka nggak mau mengeluarkan uang beli rumah. Katanya sayang, lebih bagus uangnya diinvestasikan, diputar dan mereka ngontrak. Tapi itu levelnya udah level pemikiran tinggi, tidak bisa diterima oleh banyak orang karena banyak orang yang harus punya rumah walaupun satu. Dan itu nggak terlalu tepat sih. Oke. Ustazah gitu ya kan. Gitu ya. Gitu. Nah, Ustazah ya kayak gitu. Ustazah, apakah semua kita yang doakan apakah semua yang kita doakan pahala kurbannya ikut tidak potong kuku? Ya tidak lah ya teman-teman ya. Jadi kalau orang yang berkurban aja yang tidak potong kuku ya. Yang dia doakan tidak ada anjuran untuk melarang potong kuku ya. Oke, iya Ustazah lebih baik ngontrak. Iya gitu ya. Sebenarnya aku dulu tim yang memang punya beberapa rumah. Jadi dulu aku tuh gayanya tuh investasinya ke rumah. Nah sekarang ternyata itu udah nggak worth it lagi untuk di zaman sekarang sih ya. Ustazah, aku kalau bisa beli rumah lebih kecil nih guys. Ini rumah ya udah terdapat 2 lantai. Waktu itu harganya murah, ya udah aku beli gitu kan. Nah kalau bisa lebih kecil nih, aku sering ngomong sama tim aku, pengen pindah ke rumah yang sederhana lebih kecil, tapi kan nggak ada. Sementara rezekinya dapatnya rumah yang ini, ya udah beli yang ini kayak gitu. Ustazah, iya. Kalau kepepet butuh banget mau pakai uang pinjaman kredit nggak boleh. Kepepet dalam agama Islam itu adalah kalau teman-teman mati nggak pakai itu kepepet. Paham nggak kira-kira teman-teman? Mati nggak ada itu baru doruriyah ya. Nah, mati kita nggak ada itu baru kita boleh melakukan yang haram. Kalau belum mati kita nggak ada kepepet ceritanya. Kalau belum mati kita nggak ada kepepet ceritanya gitu ya. Gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya. Makanya kita boleh makan ular di hutan. Tapi kalau kepepet, contoh kita makan daun dulu. Lalu kemudian kita makan kayu-kayu dulu. Kemudian makan kayu-kayu kering dulu. Lalu kemudian baru kita makan ular. Kayak gitulah ibaratnya. Jadi kalau nggak mati kita nggak kepepet itu. Iya kan? Nah, Nel aku mau beli mobil kata temanku. Anak aku 4. Kepepet banget. Apanya yang kepepet? Anak nenekku 9, makku adik-beradik hidup sampai sekarang walaupun nggak kredit mobil. Jadi beli mobil, beli rumah cash ya. Oke. Kelihatannya memang agak tidak mungkin bagi kita semuanya, tapi insya Allah bisa. Kalau enggak ya biasa-biasa aja dulu ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, bagaimana jika jual barang cara kredit dan tidak ada denda? Kalau kredit tuh nggak masalah. Yang penting jangan ada unsur ribanya.
Ya, kredit itu nggak ada masalah. Yang penting nggak ada unsur ribanya, ya. Aku sangat menghargai temanku yang punya rumah yang terlanjur beli rumah dan sekarang dia tidak mau riba dan dia nggak punya kendaraan sekarang. Setiap mau beli mobil kredit aku bilang pakai motor aja lah. Kemana sih? Pakai Grab aja lah. Mau kemana sih? Akhirnya dia nggak beli. Rumahnya gede sebelum kenal aku. Sekarang pakai Grab kemana-mana karena nggak mau riba. Nah itu lebih tenang ya teman-teman ya. Ustazah, iya sebentar ya. Sedekah subuh buat makan sekeluarga boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi sedekah subuh buat makan keluarga nggak. Oh, buat makan sekeluarga boleh. Yang penting uang kita, tapi jangan ke keluarga terus. Ya, semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin besar rezeki buat kita. Iya kan? Mobil kan kebutuhan enggak juga kok. Mobil enggak kebutuhan, tergantung jalannya kemana. Harga mobil berapa? 200 juta. 200 juta itu dipakai Grab selama setiap hari 5 tahun, 10 tahun enggak habis duitnya. Enggak habis duit 200 juta itu. Oke. Ustazah, iya kalau pinjam dengan sistem gadai harus dilihat dulu ya. Harus dilihat dulu konsep gadainya. Yang penting jangan ada instrumen ribanya. Oke, Ustazah, aku niat puasa kodo, izin suami, tapi pas waktu sarapan suami ngajak, nggak boleh. Nggak boleh ya, suami ngajak nggak boleh. Kalau udah niatnya kodo, maka kodo. Ya, kalau niatnya kodo, maka kodo. Tidak boleh batal ya. Nah, tidak boleh batal ya. Ustazah, oke. Kak Ustazah, aman ya. Kalau zikir badan goyang-goyang ngantuk nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak jadi masalah ya. Naik Grab aja aman Zah. 200 juta beli mobil buat pakai Grab sampai meninggal nggak habis duit 200 juta. Paham nggak teman-teman? 200 juta beli mobil, teman-teman gak beli karena takut riba, lalu naik Grab kemana-mana sampai mati kita uang 200 juta tuh gak habis. Paham gak kira-kira? Paham ya teman-teman ya? Nah kayak gitulah ceritanya. Kecuali kita mampu, belilah ya. Kecuali mampu, belilah rumah cash, mobil cash, beli ya. Ustazah, iya. Gimana kalau saya di rumah tidak pakai kunut tapi saat berjemaah ikut kunut? Gak masalah. Saat sendiri kita gak pakai kunut kayak gitu. Saat sendiri kita pakai kunut, kita gak pakai kunut tapi saat berjemaah memang harus ikut imam. Jadi Mbak udah benar sekali ya. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau arisan itu nggak problem, arisan itu nggak masalah. Yang penting ahli warisnya tahu kita sedang arisan. Kalau kita meninggal nanti teman arisan bisa bilang kepada ahli waris kita. Yang penting dalam arisan itu tidak ada riba. Contoh riba adalah siapa yang telat bayar denda. Siapa yang dapat duluan dia adalah yang mau dipotong duluan. Misalnya 10 juta, aku bilang 9 juta. Lalu temanku bilang 8 juta. Yang cair dia duluan, itu baru nggak boleh ya. Tapi kalau sekedar arisan itu kalau nggak ada unsur ribanya nggak jadi masalah ya. Kan itu hutang saja lah, hutang kan nggak apa-apa, yang penting dibayar. Ustazah, ngaji sambil tiduran boleh nggak Ustazah? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Bahwa ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Kurban arisan boleh tapi bersyarat. Yang pertama adalah dia berkomitmen untuk membayarnya dan ada ahli waris yang mengetahuinya. Yang kedua, tidak ada unsur ribanya. Kemudian yang ketiga, unsur riba itu kayak denda dan seterusnya. Kemudian tidak ada biaya tambahan ya. Dan kemudian harus ditentukan di mana tempat dia berkurban sehingga nanti langsung didaftarkan seperti itu. Sama dengan umroh juga seperti itu. Harus tahu ya, nggak bisa cari 30 juta untuk umroh, harus didaftarkan ke tempat yang sana. Jadi dia lebih zohir maknanya ya. Misalnya nih aku ikut arisan umroh, aku tetap harus membayarnya, kemudian tidak ada denda di sana dan ditentukan ke travel mana dengan angka berapa. Nah jadi dia jelas dia ya. Ustazah, iya kalau pajak itu halal atau haram ya Zah? Pajak itu wajib dibayar, bentuk ketaatan kepada pemimpin. Nah kalau zakat itu harus dibayar, bentuk ketaatan kepada Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau nunggu sholat sebentar ya.
Kalau nabung emas di Pegadaian, nah Pegadaian ini yang aku belum terlalu ngerti unsurnya. Kalau sekedar nabung nggak apa-apa, tapi kalau untuk mengkredit tergantung. Ada dendanya nggak kalau teman-teman nggak bayar? Terus nanti kalau nggak sanggup bayar, misalnya kreditnya akadnya 7 gram, nggak sanggup, cuman sanggupnya 2 gram. Yang 2 gram tuh bisa dicairkan nggak? Pak, saya udah nggak sanggup lagi nih. Ini aku udah bayar 2 gram. Sini 2 gramnya. Dikasihnya nggak? Kalau dia bilang nggak bisa bu, tunggu 10 gram dulu bu. Nggak bisa bu, tolonglah bu. Nggak bisa bu, peraturannya begini bu, akadnya tunggu 10 gram. Itu nggak boleh. Paham teman-teman? Nah, atau kita telat membayarnya, kita kredit emas ke Pegadaian, kita telat bayarnya, dia kena denda. Kemudian kalau kita nggak sanggup, angkat topi, angkat tangan, angkat bendera merah, terus dikasih nggak, dicairkan nggak? Itu cari tahu dulu. Kalau nggak bisa dicairkan, nah udah pasti itu nggak boleh ya. Oke, izin ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, aman. Oke. Ustazah, kalau kurban ngutang dulu. Sebenarnya kurban ngutangnya selagi tidak riba nggak masalah. Tapi aku tim yang tidak menganjurkan. Ngapain berkurban harus berhutang? Buat apa? Toh dia nggak wajib kok. Buat apa kita umroh harus berhutang? Kan nggak wajib. Bisa masuk surga tanpa itu semuanya. Ya kalau kita nggak sanggup hutang berarti orang miskin kan. Nggak sanggup kurban. Ya nggak juga harus. Kecuali teman-teman ada cincin, ya jualah cincinnya untuk berkurban. Yang lebih repot lagi adalah ada jemaahku yang berkurban, dia menggadaikan emas. Kok digadaikan besti? Jual aja emasnya untuk kurban. Kan itu agak lain ya kan. Nah, jangan lagi ya teman-teman ya. Kurbanlah kalau ada emas, jual emas. Ya, tapi emas Jawa jangan dijual. Ya kan? Nah, jadi kurban berhutang itu tidak dianjurkan lah teman-teman ya. Meskipun kalau dia tidak riba itu dibolehkan karena orang miskin sunnah berkurban juga. Nah cuman ngapain ya kan? Sip ya. Oke, insyaallah kalau dijual kan sayang zah. Lah kalau digadaikan tetap ada bunganya, lebih tinggi bayarannya, lebih susah nanti kita hidupnya. Oke. Ustazah, ya pokoknya teman-teman gak usah pusing lah. Islam ini yasir, Islam ini mudah ya, gak usah dipersulit. Ya, ada orang haji sampai gak ngasih nafkah istri. Ada guys. Pak, kenapa ndak kasih nafkah istri? Aku pengen ngumpulin uang buat haji lah. Bapak ini agak lain, macam makan di dalam gelas, minum di dalam piring gitu ya. Mbak, menafkahi istri wajib pak. Haji nggak wajib kalau nggak mampu. Nggak usah haji pak. Di pasaman aja terus nganga-nganga. Yang penting ibadahnya kuat. Nggak usah haji juga nggak masalah. Paham ya? Oke. Ustazah, iya apa? Oke, Ustazah, gimana? Berkurban atas nama suami yang sudah meninggal boleh nggak? Kalau suaminya meninggalkan wasiat, boleh berkurban atas nama dia. Wajib malah. Nanti kalau aku mati ambil duit di bawah celeng, kurbankan aku ya. Cus mati dia. Wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan wasiat, maka ikhtilaful ulama. Ulama itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan boleh karena dia sedekah. Ada yang mengatakan tidak perlu karena dia tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya boleh mbak berkurban atas nama orang meninggal. Silakan aja mbak. Cuma kalau mbak nanya mana lebih baik mbak? Lebih baik atas nama kita aja. Toh nanti kita bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Pas dipotong atau habis sholat Idul Adha, doa ya Allah saya kurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku, bapakku, anakku yang meninggal, suamiku, tetanggaku, jironku, kaum muslimin muslimat, mantanku, hatersku, semua doakan. Boleh ya? Boleh gitu lah. Pokoknya boleh ya. Kurban di 2 tempat boleh, nggak jadi masalah. Rasulullah itu sekali berkurban 100 ekor unta. Teman-teman berapa? Sapi bagi 7 aja pusing kepala. Ya kan? Oke. Ustazah, iya oke. Apa gimana korban sama atas nama orang tua yang meninggal? Udah ya? Udah paham ya? Udah paham nggak? Kalau seandainya orang tuanya meninggalkan wasiat, wajib berkurban atas nama dia, mertuanya juga. Tapi kalau dia tidak berwasiat, boleh berkurban atas nama dia. Tapi lebih baik atas nama kita. Tapi boleh kalau mau tafadhol, silahkan. Cuman kalau kurban atas nama orang meninggal, tidak dianjurkan memakan dagingnya. Bilang sama panitia, Pak Panitia tatap mataku. Ini kurban atas nama almarhum ibuku. Terus kamu nanya, enggak bukan gitu pak. Maksudnya nanti aku kalau dapat kupon kurban, jangan kasih daging yang ini. Kasih daging yang lain yang lebih ganteng. Kayak gitu. Karena itu kurban. Sama dengan nazar. Nazar kurban juga nggak boleh kita makan. Pak panitia, tatap jidatku. Lihat kurbannya.
Mirip kan dengan aku. Nah yang ini nanti kalau pas kalian motong, jangan kasih ke aku. Kasih ke aku daging lain aja yang lebih cantik, lebih kece badai. Kayak gitu. Nah kayak gitu caranya. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Harus paham itu. Repot juga nanti kalau nggak paham. Dimakan pula, udah nazar makan pula. Oke. Tapi panitia udah paham itu. Ustazah, ya... ngelawak pula. Nah aku lagi menjelaskan, lagi kultum, lagi ceramah kok ngelawak pula si kawan. Ustazah, misalnya kita mau akikah, oke? Siap, misalnya kita mau akikah di tempat lain, tapi kitanya tidak hadir, enggak ada masalah. Ya, menurut Imam Hanafi dan Abu Zakaria Al-Ansari dijelaskan kita boleh kurban di tempat yang jauh. Terus aku nggak ngelihat nanti hewan kurbanku yang ganteng itu. Ya udah, lihat kurban, syiarkan di lapangan yang lain aja. Oke, suka banget dakwahnya. Thank you ya teman-teman ya. Penyegaran pula. Oke, aku lagi tausiah lo guys, kok melawak pula katanya. Ustazah, iya sebentar. Islam kafah itu yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Butuh waktu menjelaskannya. Kafah itu menyeluruh. Aku jelaskan sebentar ya. Jadi kafah itu masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, nggak boleh separuh-paruh. Hablum minallahnya mantap, dia sholat, dia puasa, dia zakat, mantap. Hablum minan nasnya mantap, dia nggak ngomongin orang, nggak kepo-kepo urusan orang, nggak julit-julitin orang, kayak gitu. Mantap tuh hablum minan nasnya. Dan hablum minan nafsnya juga mantap. Dia nutup aurat, kemudian dia menutup aurat, kemudian dia tidak berzina secara pribadi. Ada orang yang Islamnya tidak kafah, ya. Contoh tidak kafah. Contoh misalnya nih, dengan Allah dia taat, sholat siang malam, tapi orang digosipin sama dia, berarti tidak kafah. Atau sebaliknya, dia baik dengan orang, rajin bantu orang, rajin ibadah, tapi nggak sholat, berarti tidak kafah. Contoh misalnya dia tutup aurat panjang-panjang, tahu-tahu dia nggak sholat, berarti tidak kafah. Kafah itu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs. Semuanya lanjut ya. Jadi kafah itu baik dengan orang, menghargai orang, kemudian kalau dengan Allah dia baik, dengan dirinya dia baik. Kafah itu artinya menyeluruh. Ya itu bahasa Arab. Kafah itu bukan nama tetangga kita, tapi artinya adalah kafah menyeluruh. Hablum minallahnya, hablum minan nasnya, hablum minan nafsnya. Pernah nggak ada orang yang teman-teman lihat rajin ke masjid tapi ngomongin orang? Banyak orangnya guys, setiap simpang ada. Nah, tapi lumayan lah ya kan, dia hablum minallahnya bagus ya kan. Bukan kafan bray, kafah. Gimana ceritanya kok kafan pula? Salah pak, kafah. Kafah itu adalah menyeluruh kayak gitu. Atau sebaliknya ada orang yang baik dengan orang gitu ya. Kafan pula si kawan ini. Ya kafah. Nah jadi dia baik dengan orang, kemudian dia bantu orang, dia sedekah ke orang, tapi malah nggak sholat dia kan. Malah dia nggak sholat. Berarti mantap dia hablum minan nas, tidak mantap hablum minallahnya. Ya kan kita pengennya hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya mantap kayak gitu guys. Kafah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Sabar udah pulang kampung dia, mudik dia. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Kafah, betul. Kafah itu K-nya 5 harokat guys. 5 harokat K-nya itu. K-A-A. 3 kali A-nya baru fah ya. Allahumma rzuqni makhroja dibaca kapan? Setiap kali habis sholat ya. Oke, siap ya, detail ya. Udah, oke. Jadi Allahumma rzuqni makhroja itu dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, usahakan 11 kali. Nggak jadi masalah ya. 3 kali, 1 kali boleh. Jangan lama betul ya, tertidur pula nanti. Pokoknya baca aja subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Jangan lama betul, tertidur pula nanti. Nah, kafah ya, ini artinya seluruh, sempurna. Masuk Islam tuh seluruhnya kayak gitu loh guys ya. Nggak cuma taat sama Allah, juga baik dengan manusia ya kan. Nah, bagaimana cara hati logo menghadapi hidup? Masalahnya apa dulu mbak? Masalahnya apa? Kasusnya apa? Coba dibantu. Penghasilan 9 juta belum wajib zakat lah. Untuk harga emas sekarang lah. Emas sekarang harganya kan 1 gramnya lebih kurang 2 juta coba ya. 2 juta. Orang yang punya penghasilan setara 85 gram baru boleh zakat.
85 gram setahunnya. Kali bentar ya guys, bentar lu, hitung dulu nih. Kita ngitung duit dulu guys, ya kan. 2 juta kali 85 gram. Ya, sama dengan 170 juta. Bagi 12, ya kan. Nah, orang penghasilan udah 13 juta ke atas baru dia wajib zakat. Penghasilan ya. Kalau belum 13 juta, tidur aja lah dulu. Jangan bayar zakat dulu ya. Oke. Ustazah, iya, bagaimana akikah? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Akikah itu apa tadi ya? Kelewatan dia. Allahumma rzuqna makhraja dengan Allahumma rzuqni makhraja ya sama lah. Allahumma rzuqna itu ya Allah berikan kami jalan keluar ya. Nah, Allahumma rzuqni makhraja ya Allah berikan kami aku jalan keluar. Sama aja. Oke, cara meredam orang yang marah jemur kepalanya, canda ya. Jadi kalau ada orang marah, kita jangan balas. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Oke, jangan dibalas. Kalau dibalas dia ada perlawanan. Terus kalau ada perlawanan dia balas lagi. Bertengkar itu karena ada perlawanan. Teman-teman mau difitnah, digosipin, diapain pun tidak akan ribut kalau teman-teman tidak melawan, ya dong. Nah, jadi kalau ada orang marah tidak akan ada perlawanan, ya kan? Nah, perlawanan ada karena teman-teman melawan. Jadi doanya apa? Kalau dia lagi marah, doanya Allahumma layyin li qalbahum. Qalbahu, ya Allah lunakkan untukku hatinya, lunakkan untukku hatinya. Kalau ada suaminya suka marah-marah, setiap habis sholat baca Allahumma layyin li qalbahu, ya Allah lunakkan untukku hatinya, ya Allah lunakkan untukku hatinya, biar dia nggak marah-marah. Tapi bacanya jangan saat dia marah. Ya kan? Oh, dia ambillah kepalanya. Bang, Allahumma layyin li qalbahu. Apa tuh? Kata Ustazah Nela, biar kau tak marah-marah. Ribut nanti. Nah, jadi doakannya di luar waktu dia marah. Jangan nunggu marah dulu baru teman-teman doakan ya. Kayak gitu ya. Ustazah, iya oke. Nah, udah ya. Nah, ya Allah, ini dia ya. Ini dicatat di screenshot aja nih ha. Kan gampang banget nih. Tunggu dulu. Lah udah lewat dia macam rudal komentarnya. Udah lewat mbak. Coba ya teman-teman Allahumma layyin li qalbahu ya. Nah Ustazah iya oke. Melawan itu gimana Zah? Baik pertanyaannya bagus. Melawan itu bolehnya kapan Zah? 1. Saat hifzul mal kita tidak terjaga. Hifzul mal ini harta kita. Harta kita diambil boleh melawan. Contoh lagi sholat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Diambil orang handphone kita di depan sejadah. Kata Ustazah Nela, ikhlas, tawakal. Bukan, berhenti sholatnya, kejar orangnya. Itu namanya. Harta kita sudah dia tarik, harta kita udah dia ambil. Tanah kita dibabat orang, lawan, selesaikan. Paham teman-teman? Jadi aku minta sabar, tidak dalam semua hal. Ada beberapa hal yang teman-teman harus tegas gitu. Diambil orang hartanya, diambil orang tanah, biar aja lah hidup itu dan dari Allah. Nah itu yang gak boleh. Kedua, hibzun nafs. Dia sampai meregang nyawa kita. Makanya dalam agama Islam boleh membunuh pelaku begal. Dia bunuh kita, lebih baik kita bunuh dia. Kita tidak problem di sana. Makanya kemarin sempat ada pelaku begal yang kemudian dipenjara, maka ulama berbicara akhirnya dilepas di tempat kita di Indonesia kan. Nah jadi kita tuh boleh melawan jika sesuatu itu mengganggu harta kita, karena hifzul mal itu wajib. Menjaga harta itu wajib hukumnya. Kemudian mengganggu semacam apa kita namanya? Jasad kita ya. Kalau dianiaya ya melawan. Jangan dipukulin suami, dikurungin di mana-mana terus teman-teman nggak membela diri. Keluar rumah cari perlindungan ya. Tapi kalau dia cuma ngomel-ngomel aja udah abaikan ya. Ustazah mau tidur malam sambil zikir apa harus pakai hijab juga? Nggak harus ya. Pakai daster juga nggak apa-apa. Usahakan jangan bolong. Ya nggak ada hubungannya sih. Boleh aja ya. Karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Kalau uang saya diambil orang gimana Ustazah? Ambil lagi uangnya itu, tuntut uangnya gitu ya. Nah, jadi tegas ketika sesuatu itu merugikan kita ya atau merugikan banyak orang ya. Ustazah, iya oke. Nazar kurban gimana? Ya teman-teman ada nazar apa untuk berkurban? Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan berkurban tahun ini. Berarti statusnya nazar mbak. Ada nazar enggak mbak sebelumnya mbak? Oke. Ustazah, iya gitu ya.
pajang foto. Foto itu secara hukum boleh, hanya sedikit ulama yang mengharamkannya. Ya, tapi usahakan fotonya itu menutup aurat. Foto keluarga tutup aurat. Kalau buka aurat turunkan saja fotonya. Takut ada tamu yang lihat ya. Nah, secara hukum foto itu nggak masalah, tapi jangan teman-teman sampai menimbulkan syahwat, seksi, lidahnya keluar-keluar, ya itu jangan ya. Ustazah, bagaimana akikah digabungkan sama kurban? Akikah digabungkan sama kurban. Imam Romli menyatakan boleh, tapi ada ulama yang membantah itu. Jadi saran aku satu niat satu amal. Kalau mau kurban aja, kalau mau akikah aja. Ya, satu niat satu amal ya. Oke, satu niat satu amal. Bentar ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Kalau niat kurban termasuk nazar, kurban doang nggak nazar. Kalau kurban boleh kita makan dagingnya. Coba perhatikan. Oke, sebentar ya. Teman-teman coba klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan banyak menyampaikan soal kurban pada masanya nanti. Jadi kalau seandainya kita berkurban, kita boleh makan dagingnya. Kita cuma kurban doang. Bahkan dianjurkan kita makan daging kurban kita litabarruk ya, untuk mendapatkan berkah. Tapi kalau kurbannya nazar kita nggak boleh makan. Ya, tidak boleh. Nah, coba ya, ini banyak yang baru masuk nih ya. Jadi gini, kalau aku berkurban, maka aku dianjurkan menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai sholat id. Habis sholat id, ya aku batalkan dengan makan lontong, dengan makan yang lain. Lalu ketika daging kurbannya nyampe ke tangan aku dianjurkan memakannya, litabarruk, untuk mendapatkan berkah. Rasulullah itu dia selalu menahan diri menjelang Idul Adha, lalu kemudian sampai di rumah beliau potong hewan kurbannya, beliau makan hatinya saja, lalu kemudian beliau bagikan kepada orang. Boleh, kalau daging kurban kita boleh. Tapi kalau seandainya kurbannya nazar, nah maka kita harus bilang kepada orangnya, ini kurban nazar, jangan bagi saya daging ini, kalau mau bagi daging yang lain. Kan banyak daging di lapangan ya. Ustazah, iya, kalau akikah boleh makan. Terus ada ustadz yang bilang kalau kita bernazar itu pelit. Aduh, siapa yang bilang? Nazar itu syariat. Tidak boleh syariat kita buruk-burukkan. Kita jelek-jelekkan. Nggak boleh. Perhatikan. Nazar yang pelit itu adalah kalau, aku ulang. Nazar yang pelit itu adalah kalau kita nggak pernah sholat. Kita nggak pernah puasa. Nggak pernah puasa sunnah. Terus pas kita pengen lulus PNS, kita nazar. Ya Allah, nanti aku kalau lulus PNS, aku puasa sunnah Senin dan Kamis. Itu baru pelit. Dia hanya mau bernazar, hanya mau beribadah saat dia bernazar. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau kita nih udah sholat, kita udah puasa, kita juga udah zikir, kita juga udah bersedekah. Tahu-tahu pas kita mau nazar, kita, ya Allah, saya pengen puasa nazar, saya pengen puasa Senin Kamis saat saya itu lulus PNS. Itu nggak pelit. Jadi kenapa kemudian ada yang mengatakan nazar itu adalah ibadah?